Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita mendengarkan Injil Markus yang berbicara tentang kasih, yang diawali dengan pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang kasih sebagai hukum utama. Kasih sebagai hukum utama yang paling utama dan juga sangat mendasar dalam kehidupan beriman, terutama kehidupan beriman Kristiani. Perintah yang terutama ialah kasih pada Allah, bukan setengah hati, melainkan dengan seluruh diri kita, yaitu dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh akal budi, dan dengan seluruh kekuatan kita. Kasih kepada Allah bukanlah suatu ketertarikan, tetapi suatu ungkapan atau pengakuan iman kita. Kasih kepada Allah bukan hanya terucap di bibir, melainkan harus terungkap dalam perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari, yaitu dalam relasi kita dengan sesama. Maka perintah yang kedua ialah kasih kepada sesama manusia. Mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Kasih kepada sesama berarti suatu sikap memandang setiap manusia adalah sesama bagi kita. Jika dengan demikian, para saudara-saudariku yang terkasih, kasih menjadi perintah yang terutama atau yang tertinggi dalam kehidupan beriman kita.
Maka tak ada perintah yang lebih tinggi dari hukum kasih ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ini ditegaskan lewat pembicaraan ahli Taurat kepada Yesus tentang kasih ini. Ditegaskan bahwa kasih, hukum kasih ini jauh lebih utama dari segala ibadat yang meminta suatu pengorbanan manusia, yaitu kurban bakaran dan juga kurban-kurban lainnya. Tanpa kasih, semuanya itu menjadi sia-sia belaka. Para saudara-saudariku yang terkasih, perintah kasih ini menjadi perintah yang juga harus menjadi pedoman dan menjadi sumber sikap dan perbuatan kita sebagai umat Kristiani yang diperdengarkan kembali kepada kita di dalam bacaan Injil Markus ini. Kita diingatkan kembali tentang iman kita akan Allah yang satu. Maka kita pun juga diundang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita juga diundang untuk mengasihi sesama. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk menjalin kembali relasi kasih dengan Allah dan juga dengan sesama. Barang siapa menjalankan hukum kasih ini, ia tidak jauh dari kerajaan surga.